Baik, apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Apakah semuanya sehat? Sehat. Oke, siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Sudah sarapan ya? Siap berarti belajar ya? Oke, kalau siap, sekarang silakan pimpin doanya. Ketua kelas silakan pimpin doa. Oke, baik anak-anak. Sekarang sebelum kita belajar, Bapak akan absen dulu ya. Bapak akan absen dulu. Siapa saja yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Rizky. Rizky ya? Kenapa Rizky? Alasannya kenapa? Ada yang tahu? Suratnya ada suratnya? Tadi. Yang dekat rumahnya? Kemana surat sih? Kemana ya? Kita tambah surat berarti apa? Lagi? Lagi Pino. Suratnya? Keterangan ya? Kemarin masuk. Berarti tambah ya? Lagi? Habis? Oke, sudah siap baca? Oke, kalau sudah siap berarti kita pakai dulu ya. Aku anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati. Oke, bagus ya. Sekarang coba kita sebelum belajar kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Oke, sekarang silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia kita, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, lanjutkan dengan menyanyi lagu Profil Pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebudayaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, oke, tepuk tangan. Gerak dulu. Baik, selanjutnya sebelum kita belajar buka, silakan dilihat dulu di bawah meja. Dari waktu sini kalau ada sapa, tolong kita ambil dulu. Ini adalah salah satu bentuk dari profil pasien Pancasila. Ada yang sapa. Silakan dibuang keluar dulu ya. Sapa ya. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, kalian harus setelah mengikuti kegiatan ini, peserta didik dapat membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi kita besar, kalian akan bisa membacanya ya. Bisa membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian kalian bisa akan memahami pesan pokok. Apa saja pesan pokok dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dan kemudian Pak beri waktu sekitar 5 menit, 3 menit saja ya, untuk kalian membaca dulu, membaca materinya tentang Quran Surah Al-Hujurat. Cari materi tentang Quran Surah Al-Hujurat. Lalu di RKS di halaman, lalu di sini halaman 4 mungkin. Nah, pakai waktu 3 menit ya. Ya.
Oke, sudah baca tadi. Sekarang kita akan pelajaran ini adalah pelajaran pertama kita di kelas 4. Ada di bab pertama. Jadi hari ini kita akan mulai belajar dengan pembukaan yang kelas 4 ini dengan Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Oke. Baik, sebelum kita belajar, kita akan menyaksikan sebuah tayangan dulu ya. Silakan saksikan bersama tayangan berikut ini. Yuk, didengarin, diperhatikan ya. Indonesia adalah negara kepulauan yang secara geografis terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 9 negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah kamu tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Ya, ada 3 yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan. Tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Umat kita tidak boleh beda-bedakan walaupun sukunya berbeda, karena kita tetap keluarga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai supaya kita tetap bersama. Ragam keindahan alam dan ragam budaya ini menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang sudah sebaiknya kita jaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau kamu berasal dari daerah mana nih? Dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya. Kalau bikin dulu ya videonya. Oke, sudah selesai ya. Selesai ya, itu adalah video awalnya. Yaitu tentang apa tadi? Tentang apa videonya? Tentang beragama. Jadi kita ini manusia ini diciptakan dengan beragam-ragam ya, beragam suku. Terus apa lagi? Budaya, terus ras, terus agama, apa lagi? Bahasa. Nah, contohnya di kelas ini saja. Di sini ada dari daerah mana saja sukunya? Jawa Barat. Yang Jawa Barat angkat tangan. Nah, kemudian dari mana lagi? Ada lagi? Ada yang dari mana lagi? Dari Bangka ada, asli Bangka. Angkat tangan. Ada. Dari Papua ada? Nah, ada 1, 2. Dari timur ya. Kemudian dari mana lagi? Palembang. Nah, ada 1, 2 ya. Kemudian dari mana lagi sukunya? Ada lagi? Beragam-ragam ya, suku kita beragam-ragam. Nah, kemudian budayanya juga lain-lain. Budaya Jawa Barat, Sunda beda dengan budayanya Papua. Beda lagi dengan budaya Palembang, dengan budaya Bangka, beda. Bahasa juga beda. Nah, coba sekarang Pak minta perwakilan bisa bahasa Jawa Barat? Bisa ya? Nah, coba maju ke depan. Sudah, berarti ada 3 ya. Pertama dari Sunda, ada Jawa ada nggak? Jawa. Ah, Jawa. Maju. Hah? Ada 4 ya. Ada Jawa deh. Jawa. Nah, ini. Berani. Berarti ada Jawa 2 ya. Bahasa Sunda 2. Oke, sekarang kita sudah dapatkan ada terbesar dari suku Sunda, suku Jawa, suku Bangka, dan dari Papua. Oke, sekarang kita akan penjelasan. Ayo. Nah, kita dengar nggak? Nah, itu tepuk tangan.
dari mana? Jawa Tengah. Ayo. Loh, ini Jawa Tengah. Nakum min zakari wa unsa. Artinya, hai manusia. Jadi ya ayuhan nas. Hai manusia artinya ya. Ya ayuhan nas, hai manusia. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi Allah itu mengatakan bahwa telah diciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan. Jadi ada dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Apakah ada jenis lainnya? Tidak ada ya. Nah, bencong ya. Nah, jadi tidak masuk ya. Tidak masuk. Nah, adanya hanya laki-laki dan perempuan. Kemudian kita lanjutkan. Lanjutkan ya. Nah, ini ayat berikutnya. Waja'alnakum syu'uban wa qabail. Itu ya. Kemudian lanjutkan dengan ita'arafu. Artinya apa? Bisa kebaca enggak itu? Apa? Coba baca. Nah, ini yang pelajaran yang kita bangun tadi. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa serta bersuku-suku. Ya, Daniel ya. Nah, ya. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Jadi kita itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu agar kita bisa saling mengenal. Kemudian selanjutnya, Inna akramakum oke, lanjut. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya adalah sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Baik, selanjutnya Bapak akan membentuk kelompok. Bentuk kelompok, kita akan bentuk 4 kelompok ya. 4 kelompok, bukan 8, 4 kelompok aja. Oke, sekarang akan Pak mulai. Pak, silakan Pak suruh untuk berhitung ya dari sini. 1, 2, 3, 4 disebutkan ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 terus ya berurutan ya. Bisa? Coba kita coba. Coba. 1, bagi satu lagi ya. 1, 4, 1 lagi. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ya. Bisa? Oke, coba. Dari ya. 1 kan? Oke, yang 1 silakan maju di sini. Yang 1 silakan maju di sini. Dia di sini dulu ya. Lita'arafu. Bisa tak? Di sini baca. Beda dengan A ya. Huruf ini ain ya, huruf A. Bukan huruf A. Beda dengan ini. Kalau ini hamzah A ya. A. Kalau ini A. Beda ya. Coba ulangi lagi. Waja'alna. Punya akan ada ini. Akan ada beberapa potongan kertas yang harus kalian kerjakan. Nah, kelompoknya ini adalah potongan kertas huruf Arab. Tugasnya adalah kalian pasangkan ayat-ayat itu dengan artinya. Pasangkan dari awal ayat sampai akhir ayat artinya itu.
Kemudian pertama ayat dulu ya. Kemudian baru artinya. Disusun biar benar. Boleh kalian lihat buku ya. Oke, sekarang Pak kasih waktu sekitar 10 menit untuk menyusunnya per kelompok. Nilainya per kelompok ya. Pak nilai dari kekompakannya. Ya, disusun seperti ya ayatnya disusun ya dan artinya juga. Oke, betul. Kelompok 1 100 nilainya. Sempurna. Kelompok 2. Silakan dibaca dulu. Siapa yang baca? Oke, betul. Bacakan aja, Kang. Bang baca ya. Bahasa Arabnya, Bang. Ada yang kurang katanya ya, tapi itu sudah betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Betul ya, perhatikan di depan. Kita perhatikan dulu, tutup mulut. Oke. Sebelum kita belajar, kita lanjutkan. Kita ada permainan sulap dulu ya. Bahkan ada sulap dulu. Oke. bahasa agar kita bisa apa? Saling
mengenali, gitu ya. Jadi dan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi yang harus kita pelajari. Baik, sekarang kita akan refleksi dulu. Kita akan merefleksi pelajaran kita pada hari ini. Sekarang Pak akan bertanya ya, dulu. Sekarang Pak akan bertanya kepada anak-anak tentang pelajaran kita hari ini. Oke, saya tanya yang Pak Tunjuk, yang paling ribut Pak Tunjuk ya. Yang paling ribut Pak Tunjuk, silakan refleksikan diri untuk pelajaran kita pada hari ini. Ya, siap ya? Oke, silakan ya. Pak Tunjuk adalah kita berdiri, kamu silakan kamu sampaikan gimana perasaan kamu tentang pelajaran kita pada hari ini. Gimana perasaan kamu tentang pelajaran kita pada hari ini? Apa yang bisa kamu dapatkan dari pelajaran hari ini? Yang lain balikan ya, nanti kalian tunjuk juga. Ya. Kita akan berusaha untuk menghafalkannya ya. Jadi kalau bisa kalian di rumah mulai dari hari ini coba menghafal sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit aja hafalnya ya. Kemudian juga kita akan mempelajari tentang hadis. Apa saja hadis? Ada hadis tentang keagamaan. Nah, nanti akan kita pelajari juga di minggu depan. Oke, untuk selanjutnya tugas di rumah, sebagai tugas di rumah agar kalian tetap belajar, yaitu menulis. Jadi kalian harus tulis huruf Arabnya, Al-Quran ayat ke-13 ini ditulis Arabnya di rumah dan artinya, ya. Ini nanti minggu depan dikumpul akan Pak nih. Baik, mengerti mana? Apa? Ya semua. Quran surah Hujurat ayat 13 saja. Yang tadi kita baca ya. Seluruh anak-anak pribadi ya, per individu ya, masing-masing di buku ya. Ya, dan artinya. Ya, dan artinya ya. Oke, selanjutnya sudah selesai itu. Ada pertanyaan enggak sampai ini? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, sekarang kita akan persiapan selesai materi ini. Silakan kita ucapkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Demikian materi dari Bapak pada hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.